Boleh sebelumnya saya minta Rini ya untuk berdoa ya. Oke, silakan Rini. Bisa di-unmute ya Rini? Ya, berdoa buat apa, ya. Pak? Buat saya khusus. Oh. Ya. Buat sharing firman ya. Oke. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan, kami bisa Tuhan perkumpulkan untuk kami buat mengadakan Mezbah korporat Tuhan. Hari ini kami bersiap-siap Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu melalui Bapak rohani kami Pak Daniel Panji. Berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan ada pada hamba-Mu, roh takut akan Tuhan, pengenalan, roh hikmat, roh nasihat, roh keperkasahan, dan juga Tuhan Yesus kekuatan yang daripada Roh Kudus untuk dia boleh menyampaikan isi hati-Mu bahkan dengar-dengaran dengan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, tutup bungkus Pak Daniel Panji, bahkan Ibu Anita beserta keluarga besar Tuhan Yesus, biar sungguh Tuhan mereka aman dalam perjalanan Tuhan. Dan juga kami berdoa buat sinyal kami Tuhan masing-masing di rumah, semuanya boleh lancar, terkendali, dan kami juga berdoa bersama-sama, kami minta hadirat Tuhan ada di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih, makasih banyak untuk semua doa-doanya. Terima kasih tadi Bapak Pendeta Eliza, membuat saya kaget bahwa minggu depan saya nggak pernah sadar dan nggak pernah ingat minggu depan itu adalah ulang tahun My Home Indonesia. Itu lahir 18 Mei 2012. Masih ingat ya tanggal 17 Mei kita ada di GBK dan semua spanduk ditulis adopsi jalan, adopsi, nggak ada tulisan WPA lagi, tapi itu merupakan satu gerakan ke depan. Jadi saya baru aware dan saya sempat meneteskan air mata karena 12 tahun perjalanan yang nggak mudah, seperti anak menuju akil balik. Dan My Home Indonesia itu identitasnya bukan saya, tapi M besarnya itulah Tuhan sendiri. Indonesia adalah rumahku, kata Tuhan. Nah, kita harus jadikan di pasal-pasal sehingga kota, desa kita menjadi rumah Tuhan. Enggak ada seniornya di situ, enggak ada tokohnya. Tapi kita harus menjadikan kota kita menjadi rumahnya Tuhan, dan gereja harus bangkit untuk take dominion, menghadirkan kerajaan Tuhan di kotanya masing-masing. Harus ada perubahan, baik di sekolah, di kampus, di jalan-jalan, di mana-mana. Thank you udah diingatkan, jadi dan saya mau share hal yang lebih penting ke depan, bukan sekedar my home, tapi juga ini satu dekade yang perlu kita perhatikan. Ketika kita ada di rumah kita sendiri, Indonesia adalah rumah Tuhan, maka kita harus menjaga api dan kita harus melihat apakah ada tanda bahaya atau apakah juga kita melihat apakah ada tikus-tikus atau mungkin ular atau kecoa dan sebagainya. Waduh, itu kita benar-benar harus kejar ya, harus benar-benar bersihkan. Nah, saya ingin sharing mengenai bulan Mei ini yang super signifikan, yang nggak pernah saya bayangkan, dan ini dikonfirmasi oleh penggerak-penggerak yang super luar biasa, dan sampai tadi sore juga banyak telepon-telepon masuk ke saya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya kita lihat suatu gerakan ke depan itu yang disebut satu dekade, dan semua bicara hal yang sama,
tahun 2033. Jadi 10 tahun. Hanya 10 tahun ke depan. Nah, itu tolong di-mute siapa itu. Nah, jadi putaran ke depan itu disebut putaran zaman yang kita akan lalui disebut 1 dekade. Makanya kenapa disebut go decade. Nanti tanggal 28 Mei kita akan memobilisasi sampai 110 juta pendoa syafaat dari seluruh dunia. Ini nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan nanti mungkin kita akan bikin online ya. Bikin online. Nah, jadi nanti coba beberapa poin yang penting supaya Anda ikuti ini mengisi cawan kemurahan, dan ternyata Indonesia juga memang mau nggak mau dipakai untuk menjadi penggerak bagi negara-negara lain, bagi dunia. Nah, jadi 18 Mei inilah suatu pemantiknya, perang gitu, supaya ada peace di rumah Tuhan, dan ada kedamaian di rumah Tuhan, dan representatif dari perwakilan Australia, panitia WPA akan datang juga ke Jakarta. Puji Tuhan, dia akan sharekan mengenai persiapan WPA di Perth, Australia, yang diselenggarakan tanggal 3 sampai 6 Oktober 2023, dan nanti 2024-nya akan diselenggarakan di Yerusalem. Dan setelah itu 2025 nggak ada plan, mungkin udahan dulu WPA. Nah, ini estafetnya. Estafetnya ini cuman begitu gitu kan. Kita nggak mau maksa karena nggak ada keinginan, nggak ada planning, nggak ada apa. Lalu tanggal 28 Mei ini akan diadakan namanya Sunday Pentecost. Jam 10 pagi sampai jam 12 pagi itu waktu Yerusalem. Jadi kalau waktu Jakarta jam 6 pagi, nanti saya akan usahakan untuk ada live di mana semua bukan semua, beberapa pemimpin dunia, Lou Engle apa semua juga, Jason Hubbard semua akan hadir di Yerusalem, Rick Riding semua, dan Enlo, ya Vera Lim dari Australia, seorang crusader ya, dan juga banyak. Nanti mereka akan kumpul dan kita akan bikin relay, itu di relay sampai ke seluruh dunia melalui TBN, CBN, dan melalui TV-TV, bahkan TV-TV channel Middle East. Ini belum pernah terjadi. Itu semua connected. Tanggal 28 Mei. Terus jam 4 sorenya kita akan bikin live juga, itu dari City of David. City of David. Jadi jam 4 sore itu berarti jam 12 siang waktu Jakarta. Nanti kita akan tunjuk koordinatornya siapa di sini. Saya berharap si Pendeta Elisa tetap menjadi komentator di sini, menjadi host untuk nanti di Indonesia. Jadi ada 3 acara ya. Tanggal 26 itu bulan Mei itu tanggal 26 Mei itu di Sukat Halel itu akan kita bikin namanya Global Prayer, Pray for the Peace of Jerusalem. Itu mengenai Yesaya 62 ya, jam 6 sore, berarti jam 6 sore berarti jam 2 siang waktu Jakarta sampai 1 jam setengah, jam 2 siang sampai jam setengah 4 sampai setengah 4. Lalu tanggal 28-nya itu jam 10 sampai jam 12 pagi waktu Yerusalem, sama dengan jam 6 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Ya, tengah berarti jam 7, timur waktu Indonesia Timur berarti jam 8. Lalu sorenya, jadi ada 3 acara. Sorenya jam 4 sore itu the City of David. Ya. Jadi di City of David itu akan berkumpul kita dari IPC, International Prayer Council, yang bertemakan from the east to the west. Ya, gerakan a wave of glory dari from the east to the west yang akan dipimpin oleh para pemimpin penggerak kelas dunia ya di sana. Wow, dahsyat banget. Oke, nanti saya ceritakan lagi
nanti mungkin juga ada pengumuman penting dari Regina juga. Saya mau share dulu mengenai apa sebetulnya yang Tuhan sedang lakukan khususnya di bulan Mei ini yang sangat menentukan untuk satu dekade ke depan. Jadi ada satu putaran yang disebut putaran dekade ke depan. Apa? 3 hal yang paling menonjol. Yang pertama adalah Tuhan akan mendisiplin umatnya. Tuhan akan mendisiplin kembali gerejanya untuk mengubah menjadi murid dan bagaimana supaya gerejanya siap untuk menjadi calon pengantin. Jadi menjadi umat Tuhan yang dewasa. Akan ada gerakan masif ini di seluruh dunia. Yang kedua, kita akan merasakan dengan sangat luar biasa, terasa sekali, manifestasi kerajaan gelap bekerja di seluruh dunia secara masif. We have to be very careful, karena yang kudus akan bertambah kudus, yang jahat akan semakin jahat. Dan Tuhan akan perlihatkan kepada kita, karena memang pekerjaan antikris itu atas izin Tuhan. Kalau nggak diizinkan nggak bakalan reveal, nggak bakalan muncul. Jadi pekerjaan antikris itu akan semakin nyata, terlihat, semakin nyata terlihat. Baik melalui artificial intelligence, teknologi, melalui entertainment, melalui apa dan sebagainya. We have to be sensitive, okay? Punya discernment spirit. Orang yang dipenuhi roh Allah bukan sekedar bahasa roh, tapi juga harus punya kepekaan secara roh. Yang ketiga, akan mulai muncul adalah suatu gerakan masif umat Tuhan menuju suatu gerakan, bukan gerakan baru, back to the original call, itu kembali kepada kasih yang mula-mula. Di mana goal klimaksnya ini akan disebut menjadi All Saints Movement. Jadi, nanti sambil ditulis ya, itu pengumuman sambil ditulis di chat. Jadi, Andi mungkin bisa bantu nanti. Jadi, begini, ini akan ada namanya gerakan All Saints Movement. Dan salah satu yang akan dipakai oleh Tuhan adalah gerakan All Saints Movement, itu gerakan My Home. Karena orang ini mengerti bagaimana menggabungkan suatu tindakan-tindakan profetik secara apostolik di akhir zaman. Jadi jubah kerasulan ini, makanya spirit of adoption penting sekali di dalam Roma 8 ayat 15. That we receive the spirit of adoption that we can call him ya Abba, ya Bapa, gitu kan? Nah, kita memanggil dia Bapa. Kita harus punya hati Bapa. Jadi gerakan masif, yaitu goal klimaksnya adalah mengentaskan amanat agung. Amanat agung. Salah satu adalah gerakan adopsi, termasuk gerakan mengadopsi komunitas dan unreached people group. Belum pernah dalam 2000 tahun, unreached people group itu terdata secara rinci. Baru sekarang. Baru bulan November tahun kemarin. Dan itu ketika saya ada di Rick Warren, waktu saya diundang di namanya Finishing the Task 2033, itu di Saddleback Church. Yaitu di mana senior pastornya adalah Pastor Rick Warren. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, putaran 2000 tahunan. Putaran 2000 tahunan. Kalau kita lihat, Adam dan Hawa di kick out dari Eden itu, ya karena dosanya, karena free will-nya yang melanggar hukum Tuhan, makanya ada di dalam satu padang belantara rohani yang luar biasa. Tetapi 2000 tahun kemudian ada namanya redemptive session, yaitu ketika Abraham lahir dan mulai ada janji-janji Tuhan kepada Abraham sebagai umatnya, di mana ini dikatakan bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, termasuk kita sebagai carang-carang yang dicangkokkan itu akan menerima berkat Abraham. Abraham, Ishak, dan Yakub melalui Yesus Kristus. Jadi
2000 tahun masa kegelapan, terus 2000 tahun masa pilihan Tuhan kepada bangsa Israel, lalu 2000 tahun kemudian Yesus lahir, dan jadi 2000 dari Eden ke Abraham, Abraham langsung ke kelahiran Yesus 2000 tahun. Perhatikan. 2023 ini adalah minus 10 dari 2000 tahun. Minus 10 dari 2000 tahun. Ulang tahun gereja, di mana hari kebangkitan Yesus, tanggal 18 Mei, yang kita akan rayakan. Kita nggak mau berdebat soal tanggal, oh nanti lunar, oh nanti minus 4, whatever. Itu pokoknya kita harus lihat tanda-tandanya udah dekat. Jadi dari tanggal 18 Mei sampai 28 Mei itu Sunday Pentecost. Hari pencurahan Roh Kudus. Dan belum pernah di bulan Mei ini seluruh bangsa di dunia pengen datang ke Yerusalem, termasuk orang-orang Yahudi yang tinggal di Israel mau ke Yerusalem merayakan Shavuot, hari Pentakosta. Sampai kami ini kewalahan booking hotel karena fully book, everywhere fully book. After pandemi ini, apakah memang gila-gilaan orang ini pergi ke sana? Bukan. This is the time of God. Waktu Tuhan. Jadi 2033 nanti adalah timeline garis waktu hari ke-7. Hari ke-7 di mana saat ini adalah era kita punya grace period of time. Apakah Yesus akan datang tahun 2033? Aku nggak bicara soal begitu. Tetapi ini usia. Zaman gereja. Yang berusia hari kedua dan hari ketiga adalah hari kebangkitan. Nanti saya akan ulas sedikit. Nah, jadi ini timeline di mana hari ke-7. Kita lihat hari ke-7 ini adalah belum pernah bulan Mei ini 2023 seluruh dunia berdoa untuk Yerusalem. Saya nggak bicara soal politik. Saya berbicara mengenai firman Tuhan. Nah sekarang, kenapa saya bilang 7.000 tahun? 1.000 tahun kata firman Tuhan sama dengan satu hari. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-1 dan kedua dan ketiga dan seterusnya. Oke? Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu yang diucapkan oleh nabi-nabi kudus yang mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat. Nah, ingat titik juru selamat ini, oke? Juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Mungkin Bapak Ibu saya bicara begini, saudara bicara begini akan diejek banyak orang. Dari dulu juga ngomong begitu terus. Nah, di dalam ayat yang keempat dikatakan begini. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Sama kan komentar orang begitu. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat yang ke-8, perhatikan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ini jangan dilupakan.
Yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nobody knows. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatunya akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu kamu yang menantikan dan mempercepat. Menantikan dan mempercepat itu beda urusannya. Ada yang orang menantikan tetapi tidak mempercepat. Ada yang mempercepat tapi tidak menantikan. Nah, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai janji-janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Oke. Jadi kita lihat 2000 tahun yang lalu minus 10 tahun. Minus 10 tahun. Itulah tahun kelahiran gereja. Dan Roh Kudus dicurahkan. Janjinya adalah membawa sekarang bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan, you will receive power. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang apa yang sedang difokuskan kepada satu titik? Kenapa mendadak? Saya hanya modal ketaatan, Bapak Ibu sekalian. Padahal saya udah nggak plan, nggak ada keinginan untuk lakukan ini. Damailah Indonesiaku. Aduh, capek banget. Saya pikir ini udah anak-anak muda deh, bukan saya lagi deh. Itu saya pikir. Terus saya juga diperlihatkan waktu itu cawan yang raksasa di mana harus diisi oleh air. Air itu air mata. Itu cawan kemurahan yang akan dicurahkan. Dan itu ternyata berbisa di Yerusalem. Kenapa setelah damailah Indonesiaku 10 hari kemudian kita mau berdoa untuk mobilisasi seluruh dunia, pray for the peace of Jerusalem. Dan ternyata responnya di luar dugaan. Saya pikir saya ini kan orang kecil, bagaimana saya bisa memobilisasi orang yang nggak kenal. Ternyata orang-orang yang saya nggak pernah expect, orang-orang yang benar-benar yang saya harapkan enggak bergerak, tetapi yang enggak saya harapkan bergerak luar biasa. Dan salah satunya adalah Jason Hubbard, adalah ketua IPC, koordinator daripada International Prayer Connect. Dia itu mobilisasi doa 110 kota sejak WPA di Indonesia. Ibadah nih, tahun kemarin di Jakarta, di SICC. Dan apa yang dia lakukan ternyata dia mobilisasi 110 kota di seluruh dunia dan yang tergerak adalah 110 juta orang. Wow, Mike Bickle mengatakan begini. Mike Bickle adalah seorang yang konsisten dalam menara doa 24/7. Dia di Kansas, I Hope, Kansas City. Dia yang nggak pernah terbang kemanapun, dia jadi penjaga terus di Kansas City. Saya kenal beliau. Dia udah mencetak puluhan ribu, mungkin jutaan yang terinspirasi untuk jadi pendoa syafaat di menara doa. Dan dia katakan the most significant month ever in my lifetime in the church time, di dalam waktu Tuhan ada the month of May ini. Makanya dia menyelenggarakan puasa 21 hari. Dan ketika dia canangkan ketika tanggal 7 Mei yang lalu, minggu lalu, begitu dia bicara, we gonna fast for 21 days, pray for Jerusalem. Hari pertama 1 juta orang yang daftar. Sampai dia sendiri kaget. Dia katakan, aku nggak pernah dalam pelayananku mengalami hal yang diresponi seperti ini.
Karena biasanya pendoa itu nggak didengar. Biasanya orang yang koar-koar itu punya visi itu nggak pernah didengerin. Malah ditelaah terus. Malah banyak diejek terus. Nah, apa yang dia dapatkan di dalam the month of May ini? Di mana tanggal 28 Mei saya akan ada di sana. Dia juga akan bicara melalui online karena dia konsisten. Tetapi ada James Wan, dia konsisten tetap stay di Kansas City. Tetapi James Wan akan datang. Dia adalah penggerak dari Korea namanya Billion Soul Harvest. Go Movement 2033 akan juga ada di sana. Low Ingle akan ada di sana. Dan banyak sekali tokoh-tokoh penggerak akan ada di sana. Apakah kita berjanji? Apakah kita janji satu dan yang lain kita akan pergi bareng-bareng? No. Kita kaget. Hah? Kalian ada di sana? Hah? Kalian ada di sana? Kalian yang nggak berangkat, fine. Nggak ada masalah. Tetapi, Tom Victor barusan telepon saya. Daniel, your nation gifted. Dia ngomong gini, bangsamu itu punya karunia. Padahal bangsamu adalah populasi muslim terbesar di dunia. Tetapi you've been a blessing for Israel. Dan kalian yang konsisten memberkati terus Yerusalem. Nah, ini semua mengacu kepada ayat di dalam Yesaya 62. Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Nah, siapa yang banyak berdoa nanti bulan the month of May ini, bulan Mei ini? Ini belum pernah terjadi. Bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi namanya Gentile. Kita ini bukan orang Yahudi, tapi dicangkokkan. Nah, jadi di dalam Roma 11 ayat 17 kita dicangkokkan kepada pokok anggur itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan kita jangan bermegah karena cabang-cabang itu. Dan kita memang bukan orang Yahudi, tapi by grace of God, karena kasih karunia-Nya, kita beroleh keselamatan. Nah, firman Tuhan katakan, kenapa? Why should we pray? Sedangkan sementara kita aja umat Tuhan terbelah dua. Ada yang memberkati Palestina, ada yang memberkati Israel, dan sebagainya. Karena berpikirnya politis. Kita hanya taat kepada firman Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan kepada Abraham. Lalu di dalam Mazmur 122 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Jadi bagaimana kita berdoanya? Peace. Biarlah damai. Peace itu damai. Damailah Indonesiaku itu adalah Shalom Indonesia. Jadi Shalom my Indonesia. Kita nanti di SICC nggak mungkin bicara soal Israel terus. Tetapi Anda tahu bahwa Israel secara rohani ini tetap adalah kotanya kota Tuhan. Nah, kita lihat kenapa juga kita harus berdoa untuk kesejahteraan di Yerusalem, Israel. Mike Bickle katakan, Rick Ridings katakan begini. Tahun 2023 ini, the month of May, bulan Mei ini, tahun sangat krusial. Di mana ini adalah the weakest Israel ever. Padahal tanggal 14 Mei itu
adalah hari kemerdekaan Israel. Tapi nggak pernah 75 tahun kemerdekaan ini sejak 14 Mei tahun 1948 ini kerajaan Yehuda kuno disebutnya kan, itu sangat lemah, dari dalam sedang digoncangin, kaum liberal, demokrat itu sedang di dua partai ini sedang bertempur dan sedang menuju satu yang namanya disebut pembagian, dibagi kembali. Lalu dengan Palestina, lalu Israel ini mendapat tekanan super karena dikelilingi oleh musuh-musuh di sekelilingnya yang memusuhi Israel. Nah, sekarang bagaimana dengan waktu Tuhan mengenai Israel itu apa? Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat 32 dan 33 34. Kenapa kita harus concern dengan negara Israel? Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara itu di dalam Alkitab itu simbol daripada bangsa Israel. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, ini tolong digarisbawahi ayat-ayat ini karena ini super penting dalam kehidupan kita ke depan. Pohon ara yang bertunas ini adalah bangsa Israel yang 2000 tahun lenyap. Tetapi mendadak tanggal 14 Mei tahun 1948 merdeka. Dan tahun 67 itu adalah Yerusalem kembali ke Israel, kota Yerusalem. Menjadi negara, kembali ke negara Israel. Dan lebih krusial lagi buat kita adalah penggenapan ketika Yerusalem kembali menjadi ibu kota Israel ketika pemerintahan Donald Trump Amerika. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana ini sebetulnya Yerusalem ini adalah seperti world watch clock-nya Tuhan. Jam, alarmnya Tuhan. Karena tidak pernah ada di dalam Alkitab satu kota yang disebut berkali-kali dan itu ada disebut titik tengah bumi. Kita akan menuju kepada satu waktu yang benar-benar membutuhkan doa yang fokus kepada tujuan. Dan apa yang kita lakukan tepat kepada sasaran. Saya juga bicara dengan beberapa hamba Tuhan hari ini, saya ngomong begini. Kita ngerti yang penting, tapi yang super penting kita harus lebih ngerti. Tinggalkan yang penting. Kita kerjakan yang super penting. Nah, kenapa? Karena kita menuju kepada hari perhentian. Ibrani 4 ayat keempat. Ibrani 4 ayat keempat. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan. So what? Maksudnya sabat? Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah, bagi kita semua. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan. Perhatikan ayat ini.
Saya baru aware gitu kan. Baca ini berulang-ulang saya baru aware. Karena itu baiklah kita berusaha. Karena itu baiklah kita do your best. Masuk ke dalam perhentian itu. Di mana malam itu tidak bisa bekerja sama sekali. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ketidaktaatan itu bukan apa? Kesibukan melayani juga bisa itu menjebak kita. Nggak fokus. Apalagi after pandemi seolah-olah kita berbuat bakti kepada Tuhan. Kita sudah begini Tuhan. Kita sudah begini. Tuhan ngomong, aku tidak kenal kamu. Jadi kita harus benar-benar berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1, mulai ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu-tahu benar. You know very well, Tuhan katakan, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasan. Suddenly. Nah, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 itu, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab kemuliaan Tuhan turun atasmu. Itu bangkit dari apa? Arise from the spiritual depression. Kefrustasian orang. Depresi secara spiritual. Nah, kita ini disebut anak-anak terang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakat iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi ada gerakan nanti ke depan, ini ada satu gerakan yang di-launching oleh seluruh dunia tanpa kendali manusia. Namanya gerakan from the east to the west and back to Jerusalem. Gerakan dari timur ke barat dan menuju kesudahannya back to Jerusalem. Kenapa? Pekerjaan ke depan ini like a flash. Seperti kilat memancar. Nah, di dalam Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Kita nih semua berharap apa sih sebetulnya? Mati duluan masuk surga? Atau kita nih memang menantikan kedatangan Anak Manusia? Itu adalah seperti kedatangan like a flash from the east to the west. Kenapa kita bisa mengerti like a flash? Flash itu seperti apa? Saya nggak ngerti, saya ngomong di Bandung, kok Pak Freddy di Manado bisa dengar. Without delay. Ada delay mungkin sedetik lah Pak Freddy. But you understand what I'm talking about. Pak Bambang di Magelang, how can that you hear me clearly? By technology. By technology. Kita akan mengisi cawan kemurahan Tuhan. By technology. Please get connected. Don't follow me, follow Jesus. You are all must be connected. Harus apa? Lakukan satu perkara. Matius 24 ayat 14. Bahwa Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian buat semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Get connect. Nah, jadi bukan saya yang butuh. Saya nggak cari follower.
Saya nggak cari viewer. I consider every one of you like my family member. I love you so much. But apa yang aku ingin sharekan, I need your voice. Aku butuh suaramu. Aku butuh extra effort, tenaga sedikit. Untuk apa? Bulan ini penuhi cawan kemurahan Tuhan. Nah, kenapa harus Yerusalem? Untuk pemilu, yes, tanggal 18 Mei. Tapi setelah ini kenapa untuk Yerusalem? Firman Tuhan. Kesejahteraan Yerusalem adalah kesejahteraan. Supaya ada kedamaian di rumahmu. Jason Hubbard ngomong begini. Thank you, Brother Daniel, for your effort. Kalau orang-orang Amerika itu kan suka respect ya. Kalau orang Indo rada kurang gitu. Kalau orang Amerika tuh suka respectful gitu kan. Dia ngomong, thank you Brother Daniel for your effort. Your presence, kehadiranmu sangat perlu di Yerusalem. Kedua, bring your election and pray in Jerusalem. Wah, saya mengamati kenapa? Kenapa Daud juga itu perjanjian lama begini. Mama saya kelahiran kalau sekarang kalau masih hidup udah mungkin 90 sekian lah. Tetapi kerinduan dia itu ingin berdoa di Yerusalem. Tapi enggak pernah kesampaian. Saya udah sering ke sana. Dan setiap kali saya doa di sana, itu seperti ada in the highest place. Gunung Sion. In the highest place. Kalau saya doa di sana, saya jarang nyelip-nyelipin kertas di tembok ratapan supaya saya dapat mobil baru, supaya saya dapat berkat. Enggak, saya selalu nyisipin Tuhan, I bring Indonesia. I bring my nation. And I speak blessing upon Jerusalem. Aku ucapkan berkat di Yerusalem. Nah, apakah doa kita di sini nggak didengar? Salah juga, nggak gitu. Jadi ini mungkin Anda bisa bertemu di dalam doamu dengan Yerusalem. Lakukan hanya ketaatan supaya ada kedamaian di rumah kita. Ada blessing di rumah kita. Nah, mari don't miss tanggal 18 Mei nanti Regina akan umumkan. Dan setiap Anda yang di luar Jabodetabek, kami mengharapkan kalian berkumpul minimal 5 orang atau di rumah dan dapatkan linknya. Kalau Jabodetabek enggak akan dapat, oke? Di luar Jabodetabek Anda ikutin doa dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Kita nih, aduh saya sampai habis suara nih, saya ngomong ke setiap orang, tiap hari telepon supaya mengisi cawan gitu ya. Dan don't miss it lagi. Kemarin Pak Iman Santoso juga telepon saya lagi, Pak Daniel mobilisasi. Iya Pak, udah mobilisasi nih, suara udah serak-serak nih Pak. Kata saya, udah kita nih mobilisasi, anak-anakku juga lagi mobilisasi. Jadi speak up. Ketika blow the trumpet, ada sesuatu dalam keadaan bahaya, kita harus berdoa. Kita harus blow the trumpet, tiup sangkakala. Nah, isi cawan kemurahan. Tanggal 18, tanggal 26 Mei, nanti dengan Sukat Halel, tanggal 28, Sunday Pentakos, nanti akan diumumkan.